Sultra Lancar. Iya, cocok nih. Sultra Lancar itu kan Kak, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sama pengembangan potensi pesisir. Nah, Rumah Harapan Pesisir ini bentukannya seperti taman baca, akan tetapi di sini bukan hanya tempat untuk baca atau tempat untuk ngajar, tapi tempatnya ini bisa dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan ataupun penyuluhan yang lainnya, Kak. Nah, untuk pendidikan kita ngajarnya itu siswa, anak-anak, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, mulai usia yang 4 tahun mungkin sampai 5 tahun, terus sampai dengan di 12 tahun itu yang kita ajarkan. Kakak juga mau ikut? Aduh, kita diajar. Ikut ngajar, bukan ikut diajar. Kita yang mau diajar Kan ya. kita ada juga, tidak hanya kayak dibilang pendidikannya kayak dibilang ngajarnya bukan hanya untuk anak-anak ya sebenarnya. Tapi kita ngajar juga untuk orang tua. Ngabjat. Ajar membaca. Ibu-ibu tidak tahu membaca. Bisa membaca. Iya, ada beberapa untuk di daerah Wawatu, di daerah binanya kita. Untuk siswanya kita sendiri, untuk ibu-ibu yang kita ajar itu ada 11 orang. Jadi Sejauh ini tidak ada masalah begitu untuk mengajar. Karena kan biasa anak didik itu pare-are kadang-kadang, apalagi kalau masih bocah. Bikin emosi. Betul. Paling banyak antusias masyarakat ada Kak, itu. kelas kreasi sama kelas motivasi. Belajar komputer. Ada. Medianya bagaimana? Medianya bawa laptop, udah menghayal juga. Nah, pada saat buka laptop, baru mau buka laptop ini, gemetar. Oh, dianya gitu ya, Iya, siswanya dia gemetar. Itu hari pertama, gemetar. Pernah tidak emosi pas mengajar? Iya. Kadang-kadang kan emosi. Gemes gitu kan di. Halo, Halo semuanya. semua. Kembali lagi kita di Pod Story Kepoin yuk. dengan Rian di sini. Dan saya Una. Ya. Seperti Hari ini biasa ya? iya, siapa kita undang hari ini? Cuy. Nih, kurang apa namanya? Pemanasan Oh sebelumnya. iya, lidahnya tuh tadi seharusnya harus goyang-goyang dulu ya. Iya, kan, pokoknya ada bibir ya. pemanasan. Saya pernah Oke. belajar kalau pemanasan bibir itu kayak Oh gitu. Kalau kita tuh bukan kayak gitu. Yang mana? Yang A, I, U, E, O. Oh, itu untuk vokal Oh, mungkin ya. bukan Ini ya. supaya lancar bicaranya ya. Sorry, berarti salah ya. Oke, Iya. semuanya teman-teman semuanya, Sorry hari ini seperti biasa kita menghadirkan tamu-tamu istimewa tentunya ya. Iya, betul sekali yang memberikan motivasi. Betul sekali. Ada siapa ya kira-kira namanya? Ada kakanda Ada. kita. Kita sebut dia Sarmawan Sarmawan Muin. Halo, Kak. Oke, halo Kak. Halo Kak. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kebetulan baik. Kalau nggak baik nggak di sini. Aduh, apa kabar ya? Baik. Katanya kebetulan baik, kalau tidak baik tidak di sini Oh, gitu. ya betul. Itu juga jawaban yang cukup logis Iya, ya. betul, Oke. betul, betul. Mungkin kita panggil Kak Mawan Ya, saja ya. Kamawan ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, bintang tamu hari ini tuh Kak Mawan, beliau. Beliau. Kak Anda atau siapa? Mau dipanggil apa ini? Dinda? Kanda Dinda kan? Panggil makan nggak? Itu kucingnya. Kosong Oke. ya. Oke. Jadi ini Kak Mawan adalah ketua dari SIC. Apa? Sultra Island Care. Iya. Rian tahu nggak SIC itu apa? Tidak sebenarnya sih. Oh ya kalau gitu kita Ya langsung makanya kita tanya ya. undang supaya kita bisa Sekali. tanya-tanya ke Una. Ada- Sultra Island Care itu apa? Iya, kita juga penasaran apa sih SIC itu kan? Iya, Kak. Tolong dijelaskan, Kak. Tolong jelaskan kepada kami semua. Iya. Sultra Lancar. Iya, cocok nih. Sultra Lancar itu kan Kak, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sama pengembangan potensi pesisir. Itu Kak. Oke, berarti fokusnya ke pendidikan gitu ya di pesisir. Tidak hanya pendidikan juga Kak, tapi ada juga kesehatan sama pengembangan potensinya pesisir. Mungkin kakak bisa nggak ceritain sedikit apa sih sebenarnya yang melatar belakang berdirinya ini Betul. gitu loh? Apa gitu? Untuk yang melatar belakangnya itu pertama, kita ada namanya kegiatan Saponda Island Care. Nah, Saponda Island Care itu kegiatan yang diinisiasi sekitar 15 komunitas yang ada di Kota Kendari. Entah itu komunitas musik, komunitas fotografi, komunitas pendidikan, komunitas sosial, sama komunitas motor. Itu kita gabung untuk bikin satu kegiatan, satu program kegiatan itu di Saponda. Nah, setelah dari kegiatan Saponda, nah itu kita bikin kayak dibilang ngumpul-ngumpul bareng, biasa sama-sama. Terus Diskusi. kita, ya diskusi. Setelah diskusinya itu, kita ada keluar bahasa. Ini SIC, Saponda Island Care, kita mau kemana kan gitu ya. Masa setelah kita mengadakan program menginspirasi tapi tidak ada tujuannya padahal benar-benar menginspirasi gitu. Nah makanya ayo kita rembukan, kita dudukan kembali, kita bentuk lagi forum yang baru. Namanya itu Sultra Island Care. Oh, gitu berarti kan. ini terdiri dari beberapa komunitas. Sebenarnya di awal terdiri dari beberapa komunitas. Cuman dari beberapa komunitas itu kan ada yang tinggal yang sudah mengakrabkan diri. Dari komunitas motor, komunitas musik, apa segala macam. Terus individualnya yang tertarik untuk gabung untuk bikin satu wadah kembali. gitu. Berarti muncul ide itu untuk
Ayo kita lestarikan SIC. Iya. Sebenarnya mulanya dari diskusi nongkrong-nongkrong. Nongkrong, gitu. iya. Iya. Nongkrong Tiba-tiba, cocok. kenapa orang ini? Iya. Sekali, emang inspirasi sekali. Memangnya visi misinya ini SIC apa ya? Aduh. SIC. Tadi kayak SIC. Aduh, sik ya. Soalnya kalau untuk visi misinya Kak, kita kebanyakan kita pada umumnya seperti kita untuk merubah pola pikir. Tapi di sini kita lebih mengembangkan pola pikir masyarakat agar sadar tentang pentingnya pendidikan sama pentingnya kesehatan. Dari pengembangan potensi pesisir itu, di situ juga bisa menaikkan kayak dibilang tingkat kesejahteraan masyarakat gitu. Kayak begitu Oke, Kak. kalau tadi pendidikan kan kayaknya jelas ya ngajar gitu. Kalau kesehatan itu apakah memang ada yang terlibat volunteernya dari medis atau dari Iya, dokter medis. atau seperti apa gitu? Ada Kak, ada kebetulan volunteernya kita untuk dari divisi kesehatan, ada yang berkuliah di Fakultas Kedokteran, terus ada yang dari Kesmas, ada yang dari Poltekkes, terus ada juga yang dari Mandala Waluya Kak. Gitu. Iya, banyak nih. Banyak, berarti memang sudah cocok nih. Gitu ya, kata-katanya Oh, cocok. cocok, Mita. Nggak mungkin dari Iya, PGSD itu. betul sekali. Cocok. Kalau untuk kami sendiri, intinya setiap dari program yang kita lakukan, itu kan kita ada beberapa program di dalamnya yang namanya itu ada program unggulannya kita. Nah, program unggulan ini kita harus bisa mendirikan rumah harapan pesisir. Nah, rumah Bisa harapan dijelaskan itu rumah. Nah, rumah harapan pesisir ini bentukannya seperti taman baca, akan tetapi di sini bukan hanya tempat untuk baca atau tempat untuk ngajar, tapi tempatnya ini bisa dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan ataupun penyuluhan yang lainnya, Kak. Itu Jadi semua. satu tempat untuk semua. Satu tempat untuk Itu semua. Kan tadi teman untuk baca ceritanya. taman Itu bukunya dari mana ceritanya? Bukunya itu kita dapatkan yang pertama dari donatur, otomatis dari donatur, terus dari kita sendiri, dari relawan, ayo nih nyumbang satu orang satu. Bagaimana caranya kita mengajak orang, kita nambah mulai gitu ya. Berarti Terus semua jenis buku. semua jenis buku kita terima. Terus juga ada kita kerja sama perpustakaan, entah itu yang perpustakaan provinsi maupun perpustakaan yang ada di daerah. Oh, oke. Gitu. Keren sekali ya. Ya, Itu- mau nyumbang apa ya? Saya menyumbang doa. Saya dipanggil soalnya sama Ade. Waduh. Punya Ade soalnya. Aduh, kirain buat siapa? Kalau gitu. misalnya kita ini yang mau nyumbang buku itu lewat mana itu? Boleh Kak, bisa nanti langsung DM IG-nya boleh. Terus kalau misalkan sudah save nomorku itu bisa langsung hubungi saya Kak, biar saya jemput. Waduh, promosi. Cewek-cewek. Oh, gitu. Mana ya ini cowok. Jomblo ya? Aduh, langsung. Belum dibilang. Kita promosi nomornya tuh jadi sekalian Malu, ini. malu. Oke. Itu mengajarnya di mana-mana saja itu. Kalau untuk sekarang kita kan ada 2 daerah binaan. Nah, itu untuk di Baho kita ngajarnya itu sebulan sekali. Itu kalau kita ada budget. Kalau nggak ada budget otomatis 2 bulan sekali. Oke. Kalau minim budget mungkin 6 bulan sekali. Itu. 6 bulan sekali. Kita kayak harus fokus di budget Waduh, ini. ini langsung ya, Terus lagi, budgetnya. terus lagi kalau untuk di yang saat ini untuk daerah binaan Wawato itu kita setiap hari Minggu sore kita ngajar setiap Minggu sore. Kakak-kakak juga boleh ikut kalau misalkan mau ngajar. Setiap minggu sore ya. Setiap Minggu sore jam 2 kita berangkat dari Kendari terus ke Wawato Muara Utara. Oke. Berapa jam itu tiba di sana? 45 menit naik motor. Itu sekali Oh, jalan, Pak. sekali jalan ada berapa orang itu bisa jalan Kalau di sana? untuk yang di Wawato sendiri itu kita paling banyak itu sampai 10 orang, paling sedikit itu 2 orang yang Oh, turun biar ngajar. orang tetap berangkat. Tetap berangkat Kak. Rasanya sendiri. Karena mungkin memang sudah ada muridnya yang nunggu di sana Iya, gitu sudah ya. memang sudah ditahu memang Sudah terjadwal. jadwal rutinnya kan. Tiap hari Minggu mereka bakalan ngumpul. Tapi katanya berangkat tiap 2 bulan Ah, sekali. itu lain Kak. Baho sama Wawato itu 2 tempat yang Tapi berbeda. kalau Wawatu berarti tiap minggu selalu ada. Iya, selalu ada rutinitasnya. rutinitas. Kalau pendidikan itu maksudnya yang diajar apa itu yang diajar? Nah, kalau untuk pendidikannya kita ngajarnya itu Kak ini, pendidikan kan dalam artian luas. Iya. Pendidikan bisa jadi kesehatan, bisa jadi juga tentang pendidikan agama. Oh, Segala oke, macam itu kan oke. sudah artinya luas. Nah, untuk pendidikan kita ngajarnya itu siswa, anak-anak, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah mulai usia yang 4 tahun mungkin sampai 5 tahun terus sampai dengan di 12 tahun itu yang kita ajarkan. Oh, berarti ada range-nya usianya ya? Ada Sampai range 12. usianya sampai 12 tahun. Terus itu kita bagi lagi Kak, dari range usia tadi itu kita bagi setengah pengetahuan dan kemampuannya adik-adik itu semua. Adik-adik yang misalkan tahu baca itu di sini, terus yang enggak tahu huruf itu ke sini, yang bisa baca itu ke sini. Nah, setiap kelas itu kita bakalan bikinkan programnya sendiri. Oh, gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi ini Ada kalau golongan misalnya sendiri. untuk pendidikan, berarti mereka ini tidak sekolah jatuhnya. Beberapa yang sekolah, beberapa juga yang tidak sekolah. Yang tidak bisa baca berarti tidak sekolah. Dan enggak menuntut kemungkinan Kak, karena ada yang sekolah tapi tidak bisa baca. Oh, oke. Berarti semua Semua bisa. semua bisa. Berarti mungkin intinya siapapun yang mau ikut belajar bersama SIC monggo. Moga ya. Tidak sekolah maupun yang masih sekolah bisa ikut kayak Boleh gitu. Kak. Boleh, semua bisa. Kakak juga mau ikut. Aduh, kita diajar. Ikut ngajar, bukan ikut diajar. Kita yang mau diajar Kan- boleh ya. Kalau diajar berarti muka kita masih 12 tahun. Jadi face. Amin.
Kita ada juga, Pengembangan. tidak hanya kayak dibilang pendidikannya kayak dibilang ngajarnya bukan hanya untuk anak-anak ya sebenarnya. Tapi kita ngajar juga untuk orang tua. Lansia berarti Tidak kena untuk juga orang ya? tua. Kena Lansia, juga. lansia mungkin udah terlalu kalau lansia paling ke orang tua, ibu-ibu. Oke, itu apa yang diajarkan ke ibu-ibu gitu? UMKM Ngabjat. gitu. Ngabjat. Apa ngajar? Ngabjat. Ngabjat. Abjad, ajar membaca. Ibu-ibu tidak tahu ibu-ibu membaca. belum bisa membaca? Iya, ada beberapa untuk di daerah Wawatu, di daerah binanya kita. Untuk siswanya kita sendiri, untuk ibu-ibu yang kita ajar itu ada 11 orang. Oke. Itu yang tidak tahu baca. Memang kalau sesuai dengan datanya kami itu beberapa banyak, sekitar mungkin satu dusun itu ada sekitar 50 kakak mungkin nggak bisa baca, tapi yang mau untuk sama kita diajar itu 11 orang. Masya Allah. Dari 11 orang ini, ibu-ibu ini sudah ada yang pintar membaca apa belum? Belum. Belum ada. Belum. Kalau untuk pengajaran anak-anak sama ibu-ibu toh Hah? itu jauh lebih sulit sama lebih rumit untuk ngajar ibu-ibu Iya, sebenarnya. memang sih. Tapi kan ibu-ibu begini kan ada keluarganya. Ambil waktunya itu bagaimana mengajar ibu-ibu? Mana untuk ambil waktunya kita ambil sore. Dia itu pas pulangnya mereka kerja Oh, yang oke. jualan ikan, pas 4:30 itu kita sudah mulai ngajar. Ngajarnya kita mungkin setengah jam sampai 1 jam. Oh, oke. Itu yang kita ajarkan. Oke. Jadi diajar itu ngajar hari minggu ini abjad A sampai F. Minggu depan pasti ulang A sampai F lagi. Sampai. Iya pasti ngulang. Itu harus sama sekali juga. Asal PF saja itu. Tapi memang benar tau ada itu istilah yang mengukir di atas batu toh? Toh? Makanya dimaksimalkan 30 menit atau 1 jam itu kita maksimalkan untuk bagaimana caranya bisa terserap apa yang kita ajarkan. Oke, spirit dan ini udah beda gitu ya. Iya, kayaknya. Beda. Karena besok beda lagi. Besok beda lagi ya. Saya kira sama lagi diulang asal PF. Itu biasa memang dapatnya nanti gitu. Nanti kalau misalkan mau tes ngajar ibu-ibunya bisa. Tapi kadang kecewa juga sih. Pada saat kita sudah siap semua on fire, pada saat mau ngajar, Oke. cuman ibu-ibunya pergi, ada yang pergi kerja Izin untuk memasak gitu ya. Nggak, Apa? nggak dulu. Oh iya pergi, saya kan pulangnya. Silakan Mas. Oke. Ada yang pergi kerja itu kayak misalkan di daerah Morang Utara. Nah itu kan rata-rata ibu-ibu itu ada yang kerja kayak dibilang jualan ikan di depan di pasar, sama ada yang jadi pemecah batu. Oke. Nah, kita kan harus nunggu itu, nunggu kalau sudah jam 5:30 kita juga limit time gitu. Sudah waktunya kita untuk balik ke Kendari masing-masing. Jadi kita nggak sempat ngajar lagi. Kak, kalau tadi kan ada 2 binaan. Nah, apa istilahnya? Apa tidak ada kesulitan gitu menentukan desa binaan terus langsung diterima? Oh ya boleh silakan, gitu. Langsung disambut baik atau kayak ih siapa sih, kan terkadang banyak ya masyarakat juga yang tidak belum aware gitu kan sama pendatang atau sama orang yang mau mengabdikan dirinya di situ gitu. Itu ada tidak kayak kesulitan tersendiri? Sebenarnya itu banyak Kak, karena untuk menentukan daerah binaan kita harus perlu surveikan beberapa tempat. Nah, survei yang di awal itu untuk menentukan kita dia bilang survei deskriptif gitu. Kita cuma hanya ngelihat dulu. Lihat dulu terus tanya korespondennya itu mungkin kayak kita tanyakan ke kepala desa, ke Pak Dusun saja dulu. Kalau ada beberapa dusunnya misalkan satu desa 4 dusunnya berarti kita bakalan pergi ke itu semua 4 dusun. Kita pergi ke 4 dusun untuk tanyakan seperti apa yang ada di situ, kayak misalkan untuk fasilitasnya, fasilitas umum, terus kayak dibilang pendidikannya seperti apa, anak-anaknya, terus orang tuanya ini seperti apa, semuanya kita bakalan tanyakan ke situ semua. Nah, nanti setelah dari penentuan itu, yang paling susahnya itu sudah tentukan daerahnya. Nah, pada saat kita mau survei, itu kadang ambil data. Data kan kita langsung ambil per rumah. Pada saat assalamualaikum, tutup pintu. Ya, masuk, silakan. Nah, dia tidak Oh, tutup enggak ya? pintu, tek. Waalaikumsalam, nanti video. Iya, betul gitu ya. Kayak begitu. Perlakuan Aduh, halus. kecewa ya. Dia kita assalamualaikum, pintunya terbuka, dia keluar, tutup pintu. Ndak jadi, nanti pi. Ah, Gitu. Dikira saya langsung iya, gini. gitu. Oke. Akhirnya down lagi, oke, nggak jadi masalah, jalan lagi ke beberapa rumah. Dia bilang nanti pede, padahal ada orangnya di samping. Oke. Dia bilangnya nggak ada orangnya di situ, padahal rumahnya. Ya, sekali. sebenarnya itu udah jahat sih sebenarnya, lebih ke mereka itu belajar dari pelajaran sebelumnya. Oh, iya, Kenapa? betul. Karena gini. Hati-hati juga mungkin kali Karena ya. kemarin kan ada beberapa yang ngambil data juga, sempat foto rumah, sempat foto kakak, janjikan kayak bilang besok saya datang bawa bantuan ini, bawa bantuan ini, bawa bantuan ini. Ternyata ditunggu nggak datang. Jadi mereka itu Jadi malas. takut toh untuk kalau ada orang lagi ambil data. Takut jatuh di lubang yang sama. Kayak begitu. Bukan kayak dibilang mereka jahat atau apa sebenarnya, tapi Iya, mereka betul. sudah ada kayak dibilang kelamnya pada saat diambil datanya Iya. gitu. Nah, Belajar dari pengalaman mereka ya. kayak gitu. Kebanyakan pas ditanya pas sudah dekat, ternyata pas ditanya ibu kenapa kemarin kayak ada penolakan pada selection kita datang toh, tapi sambil bercanda itu,
Kita datang kemarin padahal kita ada di sini Pak, baru kita bilang tidak ada begitu tuh. Dia kata, Ternyata ada ketahui ibunya, enggak. Saya kira kamu orang ini orang datang saja ambil data begitu. Ini kalau yang ikut begitu tidak ada kayak oh ini kau lulus dari sini dari SIC tidak ada. Ada piagam untuk sertifikat Saya ijazah. telah lulus dari Oh, SIC tidak ada. Kita enggak ada Kak. Kita kan tujuannya untuk mengedukasi. Nah, dari edukasinya kita tuh untuk bisa ciptakan motivasi untuk itu anak-anak. Ayo nih, pendidikannya itu jauh lebih penting begitu. Kita ndak harus kayak dibilang merubah untuk akarnya kayak dibilang misalkan jadi nelayan, kita ndak harus dibilang jadi orang itu harus jadi polisi, harus jadi tentara, harus jadi PNS, harus jadi siapa, enggak. Tapi bagaimana caranya pendidikan itu merubah pola pikirmu, bagaimana caranya pendidikan itu meningkatkan pola pikirmu begitu ya. Oke, berarti kayak guru privat begitu kali mungkin ya. Tapi mereka lebih privat lagi ya kan. Privat lagi. Masih banget. Iya benar, lebih privasi banget. Kak, dari banyaknya kegiatan tadi kan kayaknya berentet kan semua dan mulai dari kegiatan umum sampai di kesehatan banyak sekali kegiatannya. Kira-kira yang paling berkesan sekali kegiatannya apa gitu? Berkesan sekali. Kira-kira apa gitu kegiatannya yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan itu sebenarnya ada kegiatan awal pada saat masuk di daerah binaan sama perayaan biasa itu akhir tahun atau penerimaan volunteer baru. Nah, kegiatan itu ada yang namanya Inspire on the Island. Itu kegiatan pertama kali yang dilakukan untuk di satu daerah binaan yang memang kita sudah pilih. Itu kita bikinkan yang namanya Inspire on the Island. Dan di situ kegiatannya berentet semua. Ada semua itu kegiatan. Entah itu kesehatan, pendidikan dilakukan selama 1 hari. Selama 1 hari. 1 hari atau 2 hari. Tergantung dari kegiatannya kita atau dari panitia pelaksananya kita. Terus ada yang namanya tadi yang Unity for Inspiring. Nah, Unity for Inspiring ini kegiatan yang dilakukan volunteer baru yang kami rekrut. Ini ada kegiatan yang namanya Inspire on the Island. Jadi Sejauh ini tidak ada masalah begitu untuk mengajar. Karena kan biasa anak didik itu pare-pare kadang-kadang apalagi kalau masih bocah. Bikin emosi. memang sih Kak, banyak sih kayak dibilang aktifnya aktif gitu. Ada yang aktif, ada yang setengah aktif, ada yang wah reaktif kayaknya. Sekali aktif semua. Aduh, ini kayaknya ke bawah COVID ya. Aktif sekali begitu Kak. Karena yang menjadi kesulitannya kita sudah bagi nih. Kita sudah bagi ini ya beberapa anak ini yang bisa mengeja, ini yang membaca. Tapi pada saat ngumpul, tidak saya mau sama kakak ini deh. Akhirnya pengajarnya dituntut untuk kamu harus bisa 3 kemampuan. Harus bisa yang mengajar membaca, harus bisa ajar yang mengeja, harus bisa ajar yang kenal huruf. Karena di satu kelompok yang kita sudah bagi itu ternyata mereka itu berbaur semua. Walaupun kita sudah pisah tadi, kita sudah klasifikasikan lewat 3 kelas tadi, kelas kecil, kelas besar, sama kelas sedang. Ternyata itu mereka langsung jadi satu gitu. Kalau untuk program yang paling terfavorit apa kira-kira Kak yang banyak banyak apa sih istilahnya ya? Ini pendidik lagi apa namanya? Anak didik. Pokoknya didik banyak mau. masanya begitu yang paling banyak antusias masyarakat Ada Kak, gitu. kelas kreasi sama kelas motivasi. Itu kayak gimana? Kreasi menggambar atau seperti Kelas apa? kreasi itu hampir sama juga menggambar, tapi dia itu kayak dibilang lebih ke bagaimana itu mengkreasikan sesuatu kayak misalkan bikin apa? Ya itu lewat manik-manik begitu, lebih ke kelas kriya kayak begitu. Terus kalau untuk kelas motivasi itu bawa motivator, bawa polisi, bawa tentara ke tempat ngajar. Itu paling menarik ya. Betul, lebih menarik gitu. Kalau yang SMP, yang seumuran SMP ada berapa orang nih? Kalau untuk yang seumuran SMP untuk sejauh ini kita hanya bisa narik 4 sampai 5 orang aja. 4 sampai 5 5 orang. orang. Karena memang yang SMP biasa cuma segitu di satu tempat itu. Pasti selalu ada yang daftar ke situ ya. Itu ada administrasi gitu daftar namanya siapa? Nggak daftar Kak. Cuma Kita datang saja? Datang, tapi kalau untuk yang SMP pendekatannya beda. Sama yang SMA pendekatannya beda. Kita ngumpul mereka. Kalau yang anak-anak mereka yang datang berkumpul. Tapi kalau yang SMP sama SMA mereka kan biasa malu-malu. Yang ngajar kita ini cewek-cewek, yang ngajar kita ini cowok-cowok gitu ya. Aduh, Mereka malu-malu. malu kan jadinya kan. Mereka malu-malu itu. Kita ngajarnya itu mungkin 5 orang, 4 orang. Oke, ayo nih sini ngajar. Mau dikasih pembelajaran apa? Oke, ditawarin Nah, ya. mau diajar apa? Kita kan mau diajar komputer. Oke, kita ngajar komputer. Saya kan mau diajar bahasa Inggris. Oke, kita bukakan kelas bahasa Inggrisnya. Oh, ada yang mau belajar komputer. Ada. Medianya bagaimana? Medianya bawa laptop, udah menghayal juga. Oh, jadi ini Word ini Aduh, kayak jadi begini. mouse-nya tuh modelnya kayak kucing. Aduh, mouse nih. Sebenarnya yang didapat sih sebenarnya kayak begitu. Ha-ha. Beberapa tempat itu yang didapat kayak begitu, sistem pembelajarannya gitu. Malah ada sampai buka untuk kita bawa Kita bawa laptop ke daerah binaan. Terus bawa laptop ini malam kita mau bikin kelas untuk itu belajar komputer. Nah, pada saat buka laptop, baru mau buka laptop ini gemetar. Oh, dianya gitu ya. Iya, Siswanya dia gemetar. gemetar. Itu hari pertama gemetar. Oke. Buka, gemetar. Mau pijat itu powernya. Itu masih gemetar. Setelah itu, oke. Dipegang langsung ya. Gitu nah. Itu teman-temannya Jangan langsung pegang ya begitu. Udah saya takut. Langsung saja, nggak bakalan terus aja.
Oh iya, memang itu Kalau rusak ganti. Ya itu memang gitu. Kita juga ketawa, tapi kayak dibilang miris sampai segininya di. Sampai enggak tahunya begitu. Handphone mungkin tahu. Oh, mereka tahu handphone. Mereka tahu handphone, Handphone tapi tahu, untuk ya. operasikan komputer atau laptop itu sulit. Pernah tidak emosi pas mengajar? Iya. Kadang-kadang kan emosi. Gemes gitu kan, ih gitu kan. Guru itu pasti ada saat dimana dia harus emosi begitu. Emosi, Kurang. sini Pia. Sebenarnya ada momen pada saat kita kayak dibilang emosi juga ada. Pasti ada. Kita nggak bisa bakalan mengira itu kayak dibilang setiap orang itu pasti emosi. Cuman alirkan emosinya ini mau kemana? Oh, oke. Itu kemana dialirkan? Jangan dipukul anaknya. Iya jelas gitu. Ya, Putulannya gitu ya. Dipukul cepat. jangan dimarahi, tapi alirkan dengan lihat sesuatu yang lucu. Misalkan pada saat ngajar ini anak-anak kan disuruh mengajar apa? Disuruh belajar, ikut sama kakak yang ini, terus masih lari-lari. Ini emosi nih, sudah sampai kepala. Merah kan kayak dibilang kayak kalau Jauhnya kita- lagi tempatku pergi nih. Iya sebenarnya jauhnya ini tempatnya kita pergi. Itu Iya. paling pemikiran yang bakalan kurang itu Iya, betul kayak bilang kita enggak mau munafik bilang, jauhnya tempatnya kita pergi nih, kita datang dari Kendari ke sini, kita mau ngajar kalian, orang kayak begini gitu. Betul. Nah, cuman itu dialirkan pada saat Sentuhan itu. kalbunya deh. Oh. Sentuh kalbunya. Kita nggak kasih kayak begitu kak. Kita nggak bakalan bilang yang seperti itu. Tapi kita langsung lihat saja keadaan. Pada saat lihat keadaan, itu kan ada beberapa anak itu yang pakai baju besar, terus nggak pakai celana. Aduh. Dialirkan ke situ supaya ada timbul yang rasa lucu kak. Karena kalau kita emosi, kita alirkan ke situ semua. Rata-rata saya kasih tahu kayak begitu teman-teman semua. Kalau rasa emosi pada saat ngajar, toh kau perhatikan saja anak-anak yang menimbulkan kau ketawa gitu ya. Ada anak-anak yang perhatikan sedetail mungkin. Oh, Iya. kok sampai setahu itu nggak pakai celana gitu Iya, kan? Itu memang kenapa gitu. bisa gitu? Kan anak-anak sana kan kayak bilang kalau untuk pakaian itu kan mereka bebas terserah. Ala pakai kadar apa. mungkin itu lebih. Nggak lebih ala kadar biasa. Kena baju Pakai saja. baju besar, baju yang misalkan untuk anak-anak usia 8 tahun, pakai baju ke anak-anak usia 12 tahun. Jadi agak besar. Oke. Saya ada duduk, itu kan udah pakai celana. Terus gayanya itu ngangkat kaki sambil menulis, sambil baring-baring itu Jadi kayak objek bilang, ya. pas lihat di sana. Kalau dia teman yang lagi emosi, lihat ke sana ada kasih malu lagi kita. Kelihatan gitu ya apa segala macam. Iya kayak Tapi gitu. dia tidak menangis Ci. Nggak, Ji. Oh, nggak. Karena sudah biasa kak kayak begitu. Oh, Ada malah yang kayak dibilang, oke nih pergi sana nggak pakai baju, terserah. Ya pergi datang belajar, Datang belajar, tidak pakai baju. Nggak pakai baju. Yang nggak penting jadi mau masalah. belajar aja. Yang penting mau. Kayak begitu. Banyak sih foto-fotonya, nanti bisa dilihat di Instagramnya kita, di YouTube-nya kita ada juga. Kalau dari kakak sendiri itu kan tadi mungkin kayak general ya, umum ya, yang biasa pengalaman dari SIC. Kalau dari kakak sendiri Kamawan pas ngajar, apalagi kan laki-laki gitu kan ngajar anak-anak SD gitu. Apa sih yang paling terkenang hal yang paling unik, mungkin bisa dibilang unik atau apa ya, lucu. Kalau dari Kamawan sendiri, pengalamannya Kamawan sendiri. Yang paling lucu itu SIC. sebenarnya yang paling lucu nih, yang tidak habis pikir sebenarnya. Ha. Yang kemarin 3 minggu lalu kah? 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu itu ngajar komputer. Nah, ngajar komputer itu kan kasihkan modul. Oke. Coba ketikan saya ini nah. Kan di komputer di kertas sama yang ada di komputer itu beda margin. Ini kan marginnya A4, sementara yang di laptop itu F4. Oke. Nah, pada saat ngetik, ini kan yang di sini udah habis, toh? Oke. Yang di laptop itu belum habis karena marginnya masih panjang. Dia enter untuk menyesuaikan supaya sama. Terus yang kedua, untuk setiap tulisan itu enggak pakai spasi. Sambung Sambung semuanya. semua. Bacanya gimana? Itu makanya saya bilang, saya tanya. Ini yang didiknya yang SMA apa SMP? SMA. SMA, oke. Enggak pakai spasi sama sekali biar satu itu sampai 3 kalimat. Saya dan kamu tidak akan pernah bisa sibuk. Mungkin dia malu bertanya ya, yang mana spasinya ini? Nah, saya bilang kalau misalkan belajar itu kebanyakan menghayal, mungkin seperti itu. Spasi itu bentukannya seperti ini, komputer itu tampilan desktopnya itu seperti ini, toolbarnya seperti ini, Microsoft Word-nya itu seperti ini. Kalau banyak menghayal kayak begitu pastinya. Oke, akhirnya begitu setelah dia salah gitu baru dikasih tahu ini spasinya nak nih. Nah, dikasih tahu, Tidak. ditawai dulu Oh, pasti. diketawai dulu ya. Aduh. Iya, Sayang pasti ditawai. sekali. Nggak Nanti sampai saya bawakan spasi ke sana Nggak ya. sampai ketawa aja sebenarnya kak, cuma senyum-senyum tipis. Terus bilangnya, kenapa ini nggak di spasi begitu ya? Terus jawabannya? Yang mana? Ya bilang, yang mana kak? Ini di spasi. Saya kira terspasi sendiri. Enggak, kesian. Enggak sepintar itu jiksen komputer gitu ya, sampai spasikan kau sendiri. Aduh. Kayak begitu. Kayak VN ya. Oke. Wah, otomatis. Otomatis ya, ya. makanya Oke. saya ketawa. Berarti sabar sekali gitu menghadapi ya Allah. Nah, ini spasi ini hurufnya ini harus Iya. sabar itu gitu. Tanyakan itu tentang kontrol saja. Kontrol A itu apa? Kontrol B itu apa? Iya, susah. Kontrol C itu Iya, apa? betul. Terus ditanya.
istilah-istilahnya itu kan. Ini kalau kehapus semua, coba hapus semua dulu. Terus bagaimana kamu kasih kembalikan? Satu terus ulang tuh, ya Allah. Ini kontrol Z. Ini kontrol Z. Ini kontrol Z cepat. Itulah ada Kayak gitu. modul tuh supaya diajar secara Iya, terstruktur. Kak Mawan sendiri gabung di SIC dari tahun berapa? Dari tahun 2017 Kak, salah satu founder juga. Oh, salah satu pendirinya juga. Ini memang sampai sekarang sudah berapa orang di dalamnya? Kita untuk di dalamnya, untuk pengurusnya sekarang itu kita ada sekitar 28 orang. Oke, 20. Untuk volunteernya sendiri kita ada sekitar 50-an lebih untuk volunteernya. Oh, volunteer. Ya, berat, Ini kita balik dulu di ICIC. Saya penasaran di bagian budgetingnya. Itu budgeting kalau enggak pernah dibiayai sama pemerintah kah? Dibantu oleh siapa kah? digaji gitu atau bagaimana gitu Siapa? kan? Dari mana begitu? Masa Namanya dari sendiri-sendiri mandiri-mandiri terus? Ya Kak, namanya juga relawan kan, rela berkorban. Rela apapun. Ya rela apapun. Namanya kita volunteer. Kalau memang kayak bilang mau dibiayai, kita kayak dibilang kita nggak bakalan nuntut biaya, dan memang nggak ada biaya sama sekali juga kita diberikan begitu dari pemerintah, dan kita nggak bakalan menyalahkan pemerintah. Kenapa kita nggak dikasih uang untuk operasional gitu ya? Kita nggak bakalan salahkan. Tapi kan itu mencerdaskan umat dan bangsa kan. Betul sekali. Iya. Maksudnya kalau masukkan proposal ke bagian-bagian terkait misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa jadi tuh. Sebenarnya bisa Kak, tapi kita harus paham juga. Kayak dibilang ini di Dinas Pendidikan ada program apa tentang pendidikannya begitu ya. Jangan serta-merta langsung masuk, saya ada ini pendidikan mau pergi ngajar apa segala macam. Siswaku butuh ini gitu. Cuman kita masukkan saja tanpa harus tahu, kayak bilang Dinas Pendidikan ternyata ada programnya ini, nyasar programnya ke situ kayak gimana. Oke. Kalau satu pertanyaanku begini, kapan Anda merasa senang begitu? Kapan Anda merasa senang? Kapan Anda Maksudnya di liburan SIC mungkin? itu pas mengajar kapan merasa senangnya? Sebenarnya Apakah ketika Banyak anak siswanya. didik itu ya banyak siswanya misalnya atau anak didiknya sudah bisa baca kah atau bagaimana kah? Karena kan saya rasa kayak susah Susah sekali ya. Iya. Aku sudah Kalau tahu. susah semua sudah. Susah ya. Susah memang kalau dipikirkan Kak. Tapi kalau Anda bakalan susah jangan dipikirkan gitu ya. Oh iya betul. Kalau dipikirkan semakin berat, lebih baik makanya tidak usah gitu. dipikirkan. Nggak usah dipikirkan. Sebenarnya kalau dibilang kayak begitu senangnya pas segala macam, kayak dibilang pada saat kepuasannya kita, kayak dibilang programnya kita itu terlaksana dengan baik. Kayak misalkan ternyata kita sudah bisa bangun rumah harapan pesisir ini. Terus kayak bilang anak-anak yang kita ajar ini dari 10 orang ini yang kayak belajar mengeja, ternyata ada beberapa anak kayak misalkan 5 orang anak itu sudah bisa kita masukkan ke mereka kelas sedang untuk mengeja yang tadinya baru kenal hurufnya, kayak begitu Kak. Itu termasuk hal yang menyenangkan juga gitu. Iya, menyenangkan Kak. Terus lihat saja itu anak-anak ketika dia sudah bisa tahu abjad A sampai Z itu, terus dia tertawa, dia senang apa segala macam, itu juga kita senang banget Memberikan juga. kebahagiaan tuh kita ikut bahagia juga. Ini anak didik dikatakan lulus itu kapan gitu? Lulus Apa sesuai sudah bisa pintar menghitung kah atau sudah apakah begitu? Setiap klasifikasinya misalnya SD itu kapan bisa dibilang lulus? Sampai kapan? Sebenarnya kan gini kan, klasifikasinya kan kita bukan tentang SD dia kelas berapa, tapi sesuai dengan kemampuan sama pengetahuannya. Nah, di situ yang kita bakalan ujikan. Nah, itu kita bakalan lakukan ada yang namanya pretestnya. Pretestnya itu yang kita lakukan setiap per 3 bulan sekali. Pretestnya itu terbagi dari kenal hurufnya, mengejanya, sampai membacanya. Nah, kita bakalan kasih pretestnya adik-adiknya. Coba kamu lihat ini abjadnya. Setelah dilihat, coba dituliskan abjadnya lagi. Untuk anak-anak yang baru belajar kenal abjad, ternyata dia sudah bisa, kamu sudah bisa, kita ajar untuk mengeja. Coba mengeja dulu. Mengeja kita tes lagi kemampuannya. Untuk abjadnya, ternyata dia mengeja, hanya sampai di huruf F bisa. Pada saat masuk ke huruf lainnya itu agak kesulitan. Oke, di sini poinnya ini. Berarti ada ujian kayak UTS sama UAS gitu ya. Ada kayak CPNS nih kayaknya Ada. SKB-nya, SKD-nya. Pakai komputer juga Kak. Untuk jumlah volunteernya sendiri kira-kira berapa ribu sudah kan dari tahun 2017 kan? Nggak sampai berapa ribu juga. Berapa? Kita ada sekitar, sebenarnya kalau untuk dari data yang dipegang, karena kemarin saya juga di 2017-2018 pegang SDM, itu kemarin ada sekitar 263 volunteer. Terus kalau untuk di 2019 sampai 2021 sekarang ini, itu kita gabungkan semua itu sekitar 300-an sebenarnya Kak. Tapi itu hanya untuk volunteer begitu saja. Beda lagi yang pengurusnya, beda lagi yang volunteer seluruh pesisirnya. Kedepannya ada nggak Kak? Kayak tadi kan baru 2 nih lokasi binaannya. Kira-kira kedepannya mau nambah lagi mungkin atau bagaimana? Perencanaan di tahun ini kita bakalan nambah 1 lagi Kak untuk daerah binaan. Nah, kita sudah pergi survei itu di 4 tempat. Yang pertama itu ada di Muara Sampara, Konawe Selatan, terus ada di Wandaiha, Konsel, Woru-Woru itu Konsel juga, sama daerah Bungin Permai itu Konsel gitu. Kalau harapannya kakak ini sendiri lah untuk harapan sendiri. Nanti dulu masih bukan dari terakhir Kenapa masih mau diperpanjang durasi ya tim kreatif boleh ya? Boleh. Kayak tadi Ada, kita ada, kalau ada, 1 jam
Sama lagi itu baru 1 menit kayaknya tadi kita tidak berusaha. ternyata dia kayaknya lebih tertarik ya. Aduh. Kayaknya dia masih mau jelas apa model yang dijelaskan yang lain. Nah maksudnya tadi harapannya, wih kayak mau kemana saja. Aduh. Sementara masih mau pulang. Nah, aduh. Harapannya untuk SIC gitu. Harapannya untuk SCC, dia bilang kayak gini, untuk volunteernya mungkin kayak dibilang tetap semangat, kayak dibilang tetap lakukan yang terbaik apapun yang kau bisa lakukan, jangan nunggu, terus jangan pernah jadikan orang lain itu kayak dibilang role modelmu. Jangan sampai kamu jadi seperti dia, ternyata kamu bukan seperti dia. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, memang jadi diri sendiri itu perlu. Terus juga lakukan satu hari satu kebaikan. Oke. Oke, kapan SIC itu bisa dikatakan sukses? Nggak bakalan sukses Kak, kalau kayak dibilang pesisir yang ada di Sulawesi Tenggara itu nggak maju dan fasilitas yang ada itu nggak berkembang. Oke, kawan, terima kasih untuk Terima kasih Hari juga ini kakak waktunya. semuanya, Kak Kauna. Semoga sukses di Amin. SIC-nya Kak. Siap. iya betul, semakin Semoga volunteer berkembang. tambah banyak. Iya Amin. betul, dan juga fasilitasnya tambah banyak juga. Iya, Kak. Semoga Banyak. yang nonton ini bisa membiayai lah, Oh. minimal sedikit saja lah. Betul. Tapi terbantu. Betul sekali. Yang mau jadi volunteer bisa juga hubungin langsung di boleh, Kak. Instagramnya apa Di Sultra? Soul Thailand Care Kak. Oh, iya, itu. Dan nomor kemauan tadi. Iya. Tidak disebut lagi. Mau disebutkan kan? Nggak usah Kak, karena kalau di DM langsung masuk juga Kak. Oh, terkenal. Oke. Kita Terima closing kasih ya, Kak? sudah menonton Pod Story Kepoin You bersama dengan SIC. Betul sekali, Sampai- Ketua SSI. Iya, sampai jumpa di Pod Story selanjutnya. Saya Rian. Dan saya udah. Bye bye.